anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Satiti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kegiatan belajar kita hari ini adalah menulis teks deskripsi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir pembelajaran adalah peserta didik dapat menulis teks deskripsi sederhana berdasarkan ciri-ciri objek yang sudah diidentifikasi. Anak-anak Ibu, agar dapat menulis teks deskripsi yang baik, yaitu teks deskripsi yang membuat pembacanya seolah-olah berada di tempat yang kamu deskripsikan, atau seolah-olah merasakan makanan yang kamu deskripsikan, atau seolah-olah mendengarkan musik yang kamu deskripsikan, maka kita harus memahami langkah-langkah menulis teks deskripsi. Langkah-langkahnya adalah: 1. Pilih objek kesayangan kalian. 2. Identifikasi ciri-ciri objeknya. 3. Petakan ciri-ciri objek pada peta pikiran atau diagram. 4. Kembangkan peta pikiran tersebut menjadi teks deskripsi dengan memperhatikan struktur atau bagian-bagian teks dan ragam bahasa teks deskripsi. Yang terakhir, sunting teks deskripsi berdasarkan ketepatan penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya. Anak-anak Ibu, agar lebih paham tentang langkah-langkahnya, bagian-bagiannya seperti apa, mari kita kulik lebih dalam pada bagian berikut. Anak-anak Ibu, langkah yang pertama, memilih objek, dan langkah kedua, mengidentifikasi ciri-ciri objek. Ibu rasa kalian sudah sangat memahaminya. Yang perlu kita bicarakan lebih lanjut adalah bagaimana memetakan pikiran atau membuat diagram ciri-ciri objek. Dan kenapa mesti dibuat diagram atau dibuat peta pikiran objeknya? Tujuannya adalah agar pikiran kita dapat berkembang dengan lebih baik, artinya kita dapat mengeluarkan ide-ide dengan lebih baik ketika kita memetakan pikiran kita di dalam peta pikiran. Idenya kita akan keluar dengan sangat cemerlang. Kemudian kita juga akan lebih mudah mengembangkan peta pikiran ini menjadi teks deskripsi, juga akan menghemat waktu penulisannya nanti. Dan kita akan bisa merinci poin-poin yang akan dideskripsikan dengan serinci-rincinya. Nah, anak-anak sayang, bagaimana cara membuat peta pikiran? Mari kita lihat. Yang pertama, letakkan nama objek yang dipilih untuk dikembangkan menjadi teks deskripsi. Letakkan di tengah, atau di paling atas, atau di paling kanan. Terserah, kalian bebas berekspresi, bentuknya mau bulat, mau lope, mau avatar, terserah kalian bebas berekspresi. Yang penting itu menjadi bagian center yang akan kita kembangkan. Setelah meletakkan objek yang kita pilih di tengah, nih contoh ini di tengah, langkah berikutnya adalah membuat cabang. Cabangnya berapa jumlahnya terserah juga, berapa poin yang ingin kamu deskripsikan. Ini lihat, di dalam contoh, objek yang dipilih untuk dikembangkan menjadi teks deskripsi adalah getuk. Kemudian cabangnya ada 4. Kenapa? Karena si penulis ingin mendeskripsikan 4 hal atau 4 poin yang berhubungan dengan getuk. Yang pertama adalah rasa, kemudian aroma, kemudian cabang berikutnya tekstur, kemudian bentuk. Berarti si penulis akan mengembangkan 4 poin itu. Nah, langkah berikutnya, cabang yang sudah kita dapatkan, tinggal kita tambahi ranting. Rantingnya adalah sesuai dengan poin-poin cabang tadi. Misalkan, bagian pertama rasa getuk. Rasa getuk itu ketika dirinci ada rasa gurih, tulis. Ada manis, tulis. Legit, kemudian sedikit asin, boleh tulis. Kalau lebih ada lagi yang lain, tambahkan ya nak ya, sedetail-detailnya. Kemudian aromanya,
Aroma getuk itu ada rasa vanila, ada wangi coklat, ada aromanya harum dan pecah saat di mulut, lebih wangi ketika ada di mulut. Kemudian ada juga aroma singkong alami, tetap terasa di getuk itu. Oke, sayang, itu adalah rincian dari aroma getuk. Terus kemudian sayang, lihat juga tekstur. Teksturnya dirinci menjadi apa saja? Oh, tekstur getuk itu lembut, tulis. Kemudian kenyal, sedikit susah ditelan juga, tulis. Kemudian ada sensasi parutan kelapa muda saat dikunyah, tulis. Itu adalah rincian dari tekstur getuk. Kemudian bentuknya. Bentuknya macam-macam. Yang kamu ketahui bentuknya apa saja? Oh, getuk itu bentuknya ada bulat seperti lidi, bulatan-bulatan seperti lidi, kemudian bersusun dan dipotong bulat-bulat. Ada juga getuk itu dipotong kotak-kotak seukuran korek api besarnya. Ada juga getuk itu dibentuk seperti model tumpeng mini. Ada juga dibentuk yang menarik hati sesuai dengan kesukaan anak masa kini. Nah, Nak, itu adalah contoh peta pikiran atau diagram ciri-ciri objek yang akan kita tulis menjadi teks deskripsi. Bagaimana Bu jika saya tidak mendeskripsikan makanan, saya akan mendeskripsikan tempat wisata. Oh, boleh juga. Berarti cabangnya disesuaikan dengan objek. Kalau tempat wisata tentunya bukan rasa, aroma, tekstur, dan bentuk dong. Kalau tempat wisata berarti cabang pertama bolehlah letak daerah atau tempat wisata itu. Kemudian cabang yang kedua, daya tarik apa saja yang ada di tempat wisata itu. Kemudian cabang yang ketiga, bagaimana cara menuju ke tempat wisata tersebut. Kemudian cabang keempat, bagaimana perasaan kamu saat berada di sana. Boleh lagi menambah cabang lagi, terserah kalian. Nah, kalau sudah menentukan cabangnya ada berapa, baru masing-masing cabang sayang, di poin-poin lebih kecil lagi, dibuat rincian objeknya. Jelas ya anak-anak? Itulah contoh peta pikiran. Dari sini nanti kita akan menulis teks deskripsi berdasarkan peta pikiran ini. Dan sangat memudahkan, membantu kita mengembangkannya menjadi teks deskripsi. Anak-anak, kemudian jangan lupa setelah kita membuat peta pikirannya, kita langsung tinggal mengembangkannya menjadi teks deskripsi. Tetapi jangan lupa kita punya senjata. Senjata untuk apa, Bu? Senjata untuk membuat teks deskripsi kita menjadi keren, yang membuat si pembaca seolah mendengar, seolah merasa, seolah melihat, adalah memasukkan ragam bahasa teks deskripsi. Apa saja masih ingat? Ada kata konkret, kalimat perinciannya sedetil-detilnya dibuat, kemudian ada majas personifikasi. Masukkan itu senjatanya ya Nak ya. Senjata berikutnya agar membuat teks deskripsi yang keren adalah kita juga harus memperhatikan struktur atau bagian-bagian teks deskripsi. Apa saja strukturnya? Itu ada 3 saja kok sayang. Yang pertama, bagian pertama ada identifikasi atau gambaran umum. Kemudian nomor 2 atau bagian kedua ada deskripsi bagian, dan bagian terakhir ada simpulan atau kesan. Hanya ada 3. Nanti kita lihat lebih dalam, kita kulik lebih dalam bagaimana sih contoh dari bagian-bagian tersebut. Inilah contoh teks deskripsi berdasarkan peta pikiran yang tadi sudah kita bahas di depan, yang diberi judul Getuk Makanan Kesukaanku. Anak-anak, contoh ini walaupun sederhana, ini sudah menggambarkan juga struktur atau bagian-bagian teks deskripsi. Saya bantu membaca ya Nak ya. Lihat, paragraf pertama, strukturnya disebut identifikasi atau gambaran umum, berisi hal-hal umum yang berhubungan dengan getuk. Fungsinya dibahas hal-hal umumnya ini adalah menyiapkan pikiran si pembaca agar nanti
pada saat masuk ke bagian-bagian deskripsi bagian, mereka lebih mudah memahami dan lebih gampang. Nih, contoh gambaran umum getuknya, ini hanya contohnya, kalian bisa membuat lebih keren. Yang penting, ini adalah hal umum ya nak ya. Ibu bantu baca. Teman-teman, tahukah kalian bahwa getuk adalah makanan tradisional yang selalu menjadi kesukaanku? Getuk terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dihaluskan dan disajikan dengan parutan singkong muda. Walaupun aku bukan berasal dari Magelang, tapi makanan khas Magelang ini selalu memanggilku bila bertemu. Waduh, sudah muncul majas personifikasinya tuh. Nah, itu sayang, itu adalah bagian gambaran umum, hal-hal umum yang berhubungan dengan getuk, karena memang objek yang dideskripsikan adalah getuk, enak ya. Nah, setelah gambaran umum ini selesai, kalian buat satu paragraf saja, tidak apa-apa. Maka masuk pada bagian berikutnya, yaitu deskripsi bagian. Nah, ini tinggal kita kembangkan sesuai dengan peta pikiran yang ada di depan tadi. Yang pertama, satu paragraf kita kembangkan bentuk getuk. Bentuk getuknya tadi kan ada yang seperti lidi bertumpuk. Bentuknya seperti lidi bertumpuk itu seperti apa? Kamu tulis kalimat deskripsinya. Kemudian kalimat berikutnya, bentuknya juga ada seperti tumpeng mini. Ya, seperti tumpeng mininya itu seperti apa? Dideskripsikan. Kotaknya juga kotaknya seperti apa? Nah, satu paragraf mendeskripsikan tentang bentuk getuk. Paham, nak? Kemudian masih di paragraf, masih di deskripsi bagian, paragraf berikutnya, kalian deskripsikan tentang tekstur. Teksturnya bagaimana tadi sesuai dengan peta konsep. Kan tadi lembut, lembutnya itu seperti apa? Kemudian kenyal, kembangkan dalam kalimat deskripsi kenyalnya seperti apa. Kemudian ada sensasi parutan kelapa saat dikunyah. Nah, sensasinya itu seperti apa? Kalian kembangkan dalam satu paragraf. Kemudian rasanya juga, rasanya tadi yang manis-manisnya itu gimana sih? Asinnya itu asin dari mana sih? Kemudian gurihnya itu berasal dari mana sih? Itu juga kalian kembangkan dalam kalimat deskripsi sebanyak satu paragraf. Juga aroma yang vanila, coklat, aroma singkong aslinya. Anak-anak ibu, mudahkan sayang, itu adalah deskripsi bagian. Jadi mendeskripsikan bagian-bagian objek yang kita tulis dalam teks deskripsi. Jangan lupa saat menulis, masukkan majas juga. Kalimat perinciannya harus tepat ya sayang. Mudah kan nak? Nah, bagian terakhir adalah simpulan. Simpulan ini biasanya berisi kesan. Kesan siapa? Kesan kamu sebagai penulis. Nah, di teks ini kesannya bunyinya seperti ini. Aku berharap teman-teman mau mencicipi makanan kesukaanku ini. Dengan begitu, kita akan ikut berkontribusi melestarikan makanan tradisional khas Indonesia, khususnya Magelang. Selesai teks kita, sudah kita kembangkan sesuai dengan peta konsep menjadi teks yang luar biasa. Mudah kan nak? Mudah sekali. Langkah terakhir setelah teksnya kita tulis dan kita beri judul yang menarik adalah menyunting teks deskripsi. Yang disunting apanya? Nah, anak-anak, yang pertama, apakah objeknya sudah dirinci dengan detail? Apakah majas personifikasinya sudah ada? Apakah kata sapaannya sudah menggunakan huruf kapital yang benar? Apakah penggunaan huruf kapital di bagian-bagian lain di awal kalimat itu sudah tepat? Kemudian tanda bacanya juga sudah tepat atau belum? Nah, kalau belum, masih ada kesempatan untuk merevisi. Ini disebut bagian penyuntingan ya nak ya. Nah, kalau sudah kamu sunting semuanya dan kamu rasa semuanya sudah oke, berarti selesai teks deskripsi kamu.
Nah, kesimpulannya membuat deskripsi itu sangat mudah, asal sesuai dengan langkah-langkah. Langkah yang pertama tadi memilih objek, identifikasi ciri-cirinya, dan sampai yang terakhir adalah, apa tadi sayang? Menyunting teks deskripsi. Selesai. Tugasnya adalah kalian harus menulis teks deskripsi. Pertama yang harus kamu perhatikan, pilihlah objek kesayangan kalian. Boleh binatang kesayangan, boleh tanaman, boleh makanan, boleh kamar, boleh novel, terserah. Tugasnya yang pertama, buatlah peta pikiran atau diagram ciri-ciri objek pilihan kalian yang akan kalian kembangkan menjadi teks deskripsi. Kemudian yang B, setelah peta pikirannya selesai, di bawahnya langsung kamu kembangkan peta pikiran kalian menjadi teks deskripsi. Ya, setelah selesai menulisnya, disunting jangan lupa. Disunting karangan kalian atau teks deskripsi kalian. Kalau sudah dirasa cocok, beri judul yang sesuai dengan isi dan menarik. Oke anak-anak ibu, selamat berkarya. Selamat mengasah kreativitas kamu menjadi anak-anak yang kreatif. Terima kasih sudah bersama-sama dengan Ibu Satiti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Jangan lupa lakukan terus 3M. Dadah.